Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Evakuasi 5 jasad penambang emas ilegal di Kabupaten Yahukimo terkendala cuaca buruk. Perahu yang mengangkut 5 penumpang di Kabupaten Timika mati mesin. Tim SAR evakuasi penumpang dengan selamat. Polda Papua bongkar kasus korupsi dana desa yang merugikan negara 168 miliar rupiah. 9 tersangka diciduk, termasuk penjabat bupati. Seorang tukang ojek bernama Misto tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Misto membawa penumpang dari distrik Mulia menuju distrik Yamo. Diduga korban dicegat di perjalanan pulang dan menjadi sasaran tembakan. Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya berhasil mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia. Korban mengalami luka tembak di bagian leher belakang, menembus rahang kanan. Setelah divisum, jenazah korban disalatkan di Masjid Al-Mujahidin Mulia dan diterbangkan menuju kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur. Sejumlah orang tak dikenal membakar alat berat milik salah satu perusahaan yang tengah mengerjakan proyek jalan trans yang menghubungkan Timika dan Nabire. Polres Mimika saat ini tengah menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan 3 pekerja jalan trans Nabire. Saksi mengatakan ke polisi sebelum membakar alat berat, mereka ketakutan melihat 3 orang membawa parang dan mengancam mereka. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif pembakaran tersebut. Polsek Mimika Baru Timika, Papua Tengah meringkus seorang pemuda di Timika akibat terlibat kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. OG ditangkap karena melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan pemuda atas nama Dias Ardiansa Wakum meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi akibat kasus cemburu. Pelaku mendatangi rumah kos korban dan langsung menganiaya korban. Korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 25 tahun. Tiga ruang kelas dan 1 ruangan kesehatan Sekolah Dasar Negeri Inpres Kampung Baru di Jalan Abe Pantai, Tanah Hitam, Kota Jayapura hangus terbakar. Warga sempat memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun kobaran api semakin membesar. 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura akhirnya datang membantu bersama 2 mobil suplai air dan 1 water cannon milik Brimo Polda Papua. Kurang lebih 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran karena korsleting listrik di salah satu ruangan kelas. Kepolisian Resort Jayapura membongkar peredaran minyak tawon palsu dengan menyita hampir 1.000 botol minyak tawon di salah satu rumah kos di Kali Acai, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Polisi mendapat laporan dari masyarakat yang mengeluhkan menurunnya kualitas dan khasiat minyak tawon yang mereka beli. Dari hasil penyelidikan,
polisi menemukan bahan utama dasar minyak tawon. Ternyata minyak goreng merek Minyak Kita yang dicampur dengan sejumlah bahan lain. Polisi menangkap pelaku yang mengaku menjual minyak tawon palsu sejak tahun 2021. Selain menyita ratusan botol minyak tawon palsu, polisi juga menyita label, segel, hingga hologram palsu. Ratusan mahasiswa yang menamakan diri Komite Nasional Pemuda Papua Barat berunjuk rasa di 2 lokasi di kota Jayapura. Masa awalnya berencana mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua, namun dihadang aparat sehingga orasi dilakukan di 2 lokasi. Dalam orasinya, masa meminta Presiden Prabowo menghentikan seluruh eksploitasi sumber daya alam di Papua. Menurut mahasiswa, eksploitasi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun tidak menyejahterakan masyarakat asli Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Oron, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi. Tindak pidana yang diungkap yang terbesar